Selamat pagi, siang, malam, Pak Daniel. Kami dari kelompok pemasaran digital dengan topik finance yang beranggotakan Renardi Kumara, Efri Jeremy, Muhammad Raihan Supyansyah, dan Hidianario. Topik kajian, finance. Kelompok kami memilih finance karena melihat banyak sekali data pelanggan yang bocor dan modus penipuan, sehingga ini menjadi topik kajian yang menarik bagi kelompok kita, dan topik finance juga menjadi hal yang cukup hangat di kalangan anak muda. Mengapa kita memilih BCA? Kami memilih BCA karena BCA merupakan salah satu perbankan swasta terbesar di Indonesia dengan nilai aset sebesar 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2017 dan telah memiliki jumlah nasabah sebanyak 28,5 juta orang per tahun 2021. Tentang kampanye, tema kampanye, kelompok kita memilih tema kampanye tentang data privacy. Alasan memilih hashtag peduli datamu, banyak sekali masyarakat kita yang datanya bocor dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah kita terhadap data kita sendiri. Maka dari itu, dengan kampanye yang kami buat, mengajak untuk masyarakat lebih peduli terhadap datanya sendiri. Detail kampanye. Kita membuat kampanye hashtag peduli datamu. Dengan kampanye yang kita gaungkan ini, kita mengajak untuk para masyarakat mulai lebih peduli lagi dengan data kita sendiri. Kampanye ini berfokus pada mengedukasi khalayak dengan tips dan trik dalam menjaga data pribadi dan menghindari modus penipuan. Berikutnya yaitu kasus kebocoran data. Kasus kebocoran data ini terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim. Data yang bocor merupakan data-data nasabah bank dan dijual di Red Forum seharga $250.000 atau 3,5 miliar rupiah. Data yang bocor tersebut sebesar 378 GB dan berisikan 259 database. Selanjutnya yaitu kasus penipuan pada nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kejadian ini terjadi pada warga Wonogiri bernama Dwi yang kehilangan uangnya sebesar 33,6 juta rupiah. Hal ini terjadi karena nasabah telah memberikan data perbankan berupa PIN. Oleh karena itu, tujuan dari kampanye kami yaitu menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga data pribadi yang bersifat rahasia untuk menghindarkan kita dari penipuan-penipuan yang dapat merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya ada sasaran kampanye. Untuk sasaran kampanye kami diarahkan kepada umur 17 sampai 55 tahun, gendernya wanita dan pria, setoran awal untuk membuka rekening di Bank BCA yaitu mulai dari 500.000, statusnya berkeluarga dan belum berkeluarga, pekerjaannya pekerja, pelajar, wirausaha atau wira swasta. Selanjutnya ada efektivitas timeline. Untuk 1 November 2022, mengupload poster kampanye kami di feed Instagram. 3 November, mengupload animasi poster kampanye di TikTok. 8 November, post IG feeds mengenai tips dan trik menghindari penipuan di dunia maya. 10 November, post ucapan Hari Pahlawan Nasional. 29 November, posting poster di feeds Instagram yang berisikan tentang betapa pentingnya menjaga data pribadi. Dalam seminggu, kita bisa mengupload 1-2 konten mengenai kampanye kita dalam seminggu itu. Next. Berikut adalah kalender konten yang kami buat. Kita akan mengupload konten sosial media dari Senin sampai Sabtu dengan pembagian memposting kampanye kita sebanyak 1-2 konten dalam seminggu. Sisanya adalah konten harian atau konten untuk hari besar yang ada di November tuh tanggal 10, yaitu Hari Pahlawan. Next. Oke, untuk bagian selanjutnya, terdapat beberapa mockup konten dari kampanye kami. Mulai dari yang paling pojok kiri, terdapat mockup konten dari Instagram post kampanye kami yang dapat dilihat terdapat hashtag peduli datamu, yaitu nama dari kampanye kami, dan juga nantinya akan terdapat copywriting yang menjelaskan detail dari kampanye kami. Yang berikutnya terdapat konten mockup dari Instagram story kampanye kami,
yang berisikan tips dalam menabung secara konsisten. Yang berikutnya juga terdapat mockup yang paling kanan terdapat postingan Instagram yang ditujukan untuk merayakan tanggal event pada kalender konten. Next. Bagian yang terakhir dari mockup konten juga terdapat konten edukasi yang isinya berhubungan dengan kampanye kami, yaitu cara menjaga data pribadi. Next. Oke, di bagian terakhir dari presentasi kami terdapat KPI atau objektif dari kampanye yang akan kami adakan. Pada objektif pertama terdapat meningkatkan kepercayaan nasabah bank BCA, dan tujuan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kepercayaan, pembelian saham, dan juga kemungkinan nasabah untuk membuka tabungan di bank BCA. Objektif yang kedua adalah meningkatkan rasa kepedulian terhadap data pribadi. Hal ini adalah untuk meningkatkan rasa kewaspadaan dan agar nasabah rajin untuk mengganti password agar data pribadi mereka tetap aman. Objektif yang ketiga dan terakhir terdapat meningkatkan traffic sosial media BCA. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan exposure dari brand BCA di kalangan masyarakat. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.